Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Forum Zakat. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di bawah layar ini. Sekarang saya sudah bersama Profesor Amelia Fauzia, salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah yang fokus sekali dalam perkembangan filantropi Islam di Indonesia, termasuk zakat di dalamnya. Nah, ini beliau juga mengelola satu lembaga yang namanya Social Trust Fund dari UIN Syarif Hidayatullah yang juga merupakan anggota Forum Zakat dan cukup aktif memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Prof. Amelia Fauzia tentang perkembangan filantropi Islam, khususnya zakat di Indonesia dari beberapa periode. Nanti kita akan eksplor bersama beliau ini. Tapi sebelumnya, mari kita intro dulu. Oke, Assalamualaikum Prof. Amel. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi saya sudah cukup lama juga berinteraksi dengan Prof. Amel. Cuma ini baru pertama kali ngevlog bareng Prof. Amel. Prof, sekarang lagi sibuk apa aja nih? Saya biasa basa-basi dulu ya di awalnya. Lagi sibuk apa aja? Apa ya, di STF kita ada PAS ya, Profesor Azumardi Azra Scholarship yang kerjasama sama program studi Magister Sejarah dan Budaya Islam. Kita lagi campaign itu, kemudian lagi mentasin buku. Buku tentang apa tuh, Prof? Ada dua sih. Satu buku tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis teknologi digital dan nilai-nilai toleransi. Jadi bagaimana kita pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan muslimah yang lebih kekinian kira-kira, dan itu bekerjasama dengan Ibu Profesor Minako Sakai di UNSW. Yang satu lagi masih tentang zakat, hasil riset sebelumnya belum sempat dipublikasi, nah itu masih ditulis. Oke, kita tunggu ya. Nanti teman-teman bisa lihat produknya, bukunya, boleh lah. Nanti kita kolaborasi ada di www.forumzakat.org. Nah, ini saya jujur ya cukup nervous dengan wawancara atau ngevlog bareng Prof. Amel, mungkin karena beliau nih perempuan, terus yang kedua adalah profesor, jadi kita ini apa namanya manut lah sama profesor. Prof, kita mau ngomongin tentang sejarah filantropi Indonesia. Saya tuh beberapa kali dengar ya kalau misalkan ada orang bicara tentang zakat di Indonesia, itu tentu bicara dari masa-masa kerajaan, kemudian sebelum kemerdekaan, pas kemerdekaan, sampai sekarang akhirnya Indonesia punya Undang-Undang Zakat 23 2011. Sebenarnya Undang-Undang pertama itu nomor 38 tahun 99 ya, dan akhirnya direvisi, diubah jadi 23 tahun 2011, dan alhamdulillah kita nggak boleh menolak juga fakta bahwa hari ini praktek zakat semakin maju kan di Indonesia. Tapi diskusi kali ini mudah-mudahan kita bisa memberikan mendapatkan gambaran-gambaran tentang nilai-nilai apa saja yang ada dalam praktek filantropi Islam di Indonesia, khususnya zakat, yang mungkin bisa jadi masukan-masukan. Karena informasi juga terakhir Ketua Basnas itu RDP dengan anggota DPR RI Komisi 8, dan salah satu agendanya ternyata adalah untuk merevisi Undang-Undang Zakat. Nah, ini tentu mereka butuh banyak masukan dari masyarakat. Nah, diskusi ini tentu akan memperkaya pengetahuan-pengetahuan kita tentang sejarah zakat di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin sejarah zakat atau filantropi Islam yang merupakan bagian dari filantropi Islam di Indonesia, enaknya kita ngebagi tuh mulai dari mana sampai mana nih, Prof? Karena kan pasti banyak banget ya. Dulu Sunan Giri itu sudah menasihatkan, berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah makan kepada orang yang lapar, berilah pakaian kepada mereka yang telanjang. Nah, itu kan adalah praktek-praktek fundraising sebenarnya. Maksudnya doktrin-doktrin kemanusiaan ya. Nah, kita nih mau mulai dari mana nih, Prof? Kalau ceritanya tentang Indonesia, ya rata-rata mulai dari proses Islamisasi awal. Proses Islamisasi awal. Masuknya Islam ke Indonesia.
Dibilang proses, kenapa? Karena sampai sekarang data-datanya itu sedikit dan kita taunya hanya mulai kira-kira dari abad, ada yang bilang abad 7, ada yang bilang abad 8, tapi yang mulai sangat kuatnya itu abad 13 ketika terlembagakan dalam kerajaan. Kita tahu lah di Samudra Pasai kan, di Aceh. Jadi biasanya mulainya dari situ, masa kerajaan cukup panjang, dari katakanlah abad 13 itu sampai sebenarnya abad 19 itu masih ada kerajaan ya kan, tapi diintervensi ada masa kolonial. Ada masa kolonial yang masa resminya itu sebenarnya kalau kita katakanlah di bawah kolonialisme Belanda itu sebenarnya bukan 3,5 abad ya sebenarnya. Itu karena ya semangat untuk melawan penjajahan saya kira oke lah, tapi sebenarnya enggak. Jadi tapi mulai datang itu istilahnya pada pedagang asing, ada Portugis, ada Belanda, terutama Belanda, dan itu bukan negara. Jadi kalau Belanda itu VOC perusahaan. Iya, Verenigde Oost-Indische Company, perusahaan. Dan itu lama dia dari abad 17, 18, nah barulah ketika abad 19, nah itu pemerintah kolonial Belanda lah gitu. Jadi abad 19 pemerintah kolonial Belanda sampai 1945 lah, abad 20 pertengahan. Setelah itu, setelah masa kolonial, masa kemerdekaan. Tapi kalau masa kemerdekaan kita pilah lagi lebih kecil, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ini reformasi. Ini masih masa-masa reformasi ya? Sejarawan ada yang bilang lebih amannya pasca Orde Baru. Sejarah kan apa istilahnya, dinamis ya, dinamis. Nanti kalau ada sesuatu lagi bisa berubah. Jadi penamaan masa ini juga kan bisa berubah sesuai zamannya juga. Jadi ada yang aman bilangnya pasca Orde Baru, post New Order gitu. Tapi ada yang bilang masa reformasi. Kalau orang Indonesia rata-rata bilang masa reformasi karena kita merasakan betul gimana perubahan dari masa Orde Baru ke situasi yang berbeda. Kalau saya sih merasakan, mungkin teman-teman yang di depan nih nggak merasakan masa-masa reformasi itu masih di perutnya ibunya ya. Ibu, ini muda-muda banget. Terus lanjut. Nah, ya tergantung sekarang kita mau melihatnya apa. Jadi pertama ini kan sejarahnya panjang. Dari masa proses awal Islam masuk ke Indonesia sampai masa kontemporer panjang. Sesuai dengan buku saya itu Fate and Destiny. Bukan masalah tebal ya, tapi memang itu periode yang panjang, tapi mengambil studi kasus di beberapa periode, di semua periode. Yang dilihat adalah hubungan negara dan agama. Tapi kalau dari sisi secara umum, bisa ditanya, bagaimana sih perkembangan zakat dari masa ke masa? Pertama, perkembangannya itu semakin hari semakin maju lah ya. Kalau beberapa teoris yang bilang ada, kalau dulu ada santrinisasi, misalnya kan, Islamisasi, jadi memang perkembangannya semakin menguat. Jadi kalau misalnya pas proses awal Islamisasi, ya tentu saja susah ya, yang Muslim aja dulu nggak seberapa kan. Dulu itu ada catatan kuno perjalanan yang bilang di abad, saya kira abad 14, 1300-an, bahwa dulu ngasih zakatnya itu ke kaum Tapa. Kaum Tapa itu mungkin ya, kalau kita mungkin Sufi ya, tapi Hindu, Buddha yang suka bertapa gitu, kaum Tapa. Karena memang Muslimnya sedikit. Jadi saking sedikitnya sampai ngasih ke kaum Tapa. Dan memang ketika diberikan kepada komunitas yang lain, kepada siapapun yang membutuhkan, itu akhirnya menjadi zakat itu menjadi salah satu daya tarik dakwah.
Yang akhirnya banyak orang konversi ya. Banyak terjadi orang konversi gitu. masuk ke Islam, Islam. karena tertarik, oh ternyata menjadi Muslim enak ya, Diurusin. ada perhatian, Ada perhatian. dapat zakat, dapat sedekah, dan itu menjadi salah satu, tidak hanya itu saya kira, tapi menjadi salah satu menurut bukunya Lombard ya, tentang silang Jawa. Jadi pada masa itu komunitas Muslim yang ada, karena Islam dibawa oleh katakanlah tiga komunitas ya. Pertama pedagang. Kedua apa? Dai. Ada orang langsung datang dikirim. itu ya sebagai pendakwah. Dia dari Arab atau dari Turki? Itu teorinya panjang. Teorinya gitu. panjang, Tapi ya? kalau dari Turki enggak, rata-rata memang ada yang apakah dari Arabnya itu dari Yaman misalnya kan. Ada atau ada yang mampir dulu ke India. Jadi teorinya panjang. Terus yang terakhir adalah kelompok Sufi. Jadi ini tipologi yang berbeda. Nah, tapi ketika sudah di Nusantara, dulu belum ada Indonesia ya, Nusantara, ada zakat itu ada yang juga tidak hanya zakat zakat dan wakaf itu berkembang ketika dia di endorse lah oleh tokoh birokrat, ya termasuk raja. Jadi perkembangan yang pesat waktu itu di Aceh. Di Aceh. Samudra Pasai. Samudra Pasai di Aceh, tapi setelah itu ada kerajaan Aceh sendiri. Kerajaan Aceh itu abad 16. Samudra Pasai abad 13. Jadi, nah pada masa ini zakat itu tidak ada yang berpikiran dikelola oleh negara. Tidak ada. Ya? Tidak ada, gimana? Ya kan negara Islamnya juga waktu itu kan belum ada. Belum ada. Nah, ketika negara Islam Samudra Pasai ada, mulai didorong supaya dikelola. Cuma sayangnya pembuktian bahwa termasuk di kerajaan Aceh, pembuktian bahwa zakat itu benar-benar dikelola dengan baik oleh negara itu sampai saat ini saya belum ada sumber yang menulis gitu ya. Yang ada adalah misalnya di kitab Bustanus Salatin dibilang misalnya raja mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat. Itu ada ya? Ada. Di Bustanus Salatin ada. Kalau saya termasuk percaya, saya bilang ya yang nulis kan ulama juga nih, terpercaya bahwa disebutkan di kerajaan Aceh. Nah cuma pertanyaannya begini, ketika ada diwajibkan oleh raja, itu sampai di bawah terlaksana atau enggak? Nah itu. Itu apa spesifik menceritakan sampai ke tata kelola? Sayangnya enggak. Sayangnya enggak ya. Jadi menceritakan ada misalnya tipologi amil. Amil zakat itu bukan hanya satu aja, itu bermacam-macam. Ada yang yang ngambilnya, ada yang ada tipologi, dan itu memang ada di fikih ketika itu di kitab Siratal Mustaqim. Nah sulitnya, makanya saya sering sekali mendorong, ayo belajar sejarah, gali sejarah Islam. Ini masih sejarah buka nggak sih? Oh masih. Jadi yang tadi beasiswa Prof. Azumadi Azza ya. Scholarship. Karena banyak periode dan fenomena yang kita nggak tahu. Kayak di Aceh kita bisa bilang ada upaya raja yang bilang supaya bayar zakat. Jangankan bayar zakat, sholat wajib, sholat sunnah itu setengah diwajibin. Tapi tidak semua sultan ya. Ada sultan yang. Tapi sayangnya kita nggak mengetahui diwajibkan kemudian dikelola negara atau ada. Tidak. Paling nggak ada informasi. Ada informasi bahwa pemerintah mengendorse. Ketika itu mengendorse. Itu di Aceh. Tapi tidak semua kerajaan Islam itu mengendorse untuk mengelola zakat. Jadi beda ya. Ada yang membayar pasti, ya kan?
mendorong untuk membayar, tapi dikelola oleh negara itu belum tentu. Misalnya ada kerajaan Banjar, sampai ada fatwa yang kayak setengah mengkritik, ini kok raja malah ngurusinnya pajak ya, bukannya zakat gitu kan. Itu kenapa? Karena zakat itu dianggap dikelola masing-masing sendiri-sendiri, karena memang tradisinya sebelumnya seperti itu. Dan jadi pada masa kerajaan Islam fenomenanya itu beragam. Ada yang kerajaan satu periode tertentu di Aceh yang itu mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Beberapa istilahnya kitab-kitab hukum ya di Jawa, di kerajaan-kerajaan itu yang saya cari-cari, saya kulik-kulik mana ya tentang zakatnya, itu belum nemu ya. Belum nemu. Jadi saya jadi di konsep di Jawa itu ya lebih ke apa ya, kewajiban individu yang dilaksanakan terserah ya sendiri gitu di komunitas. Makanya kemudian pesantren-pesantren menguat, lembaga-lembaga menguat itu pada masa kolonial. Dan itu kan praktek filantropi Islam ya, Prof? Oh iya. Itu masuk di masa-masa kolonial. Sampai pas masa kolonial itu berkembang justru lebih pesat lagi. Lebih pesat lagi. Penggeraknya itu siapa tuh? Penggeraknya ya. Jadi memang sebelum masa kolonial memang zakat itu, zakat, sedekah, wakaf itu sudah dikelola secara individu, komunitas ya. Nah, ketika masuk masa kolonial memang ada upaya-upaya yang tentu saja kita tidak, kelompok masyarakat tidak menghendaki diperintah di bawah kolonial, dan akhirnya menjelmanya banyak kegiatan gerakan-gerakan menentang. Dan salah satunya adalah menggunakan resource dari sedekah, zakat, wakaf. Memang tidak secara langsung sih, jadi membuat masjid misalnya, zakat. Nah, pada masa kolonial, katakanlah 1830-an, masa kolonial Belanda, mereka itu juga tahu diri menurut saya. Tahu diri itu langsung gimana nih? Tidak mewajibkan dan tidak melarang. Mereka sama sekali tidak melarang. Bahkan silakan dikelola oleh muslim. Jadi mereka bilang, dan ini mungkin sejalan dengan ideologi, paradigma berpikir orang-orang Belanda ketika itu, bahwa yang namanya kedermawanan, bahasa dia pajak keagamaan dalam tanda kutip, itu adalah kewajiban keagamaan pribadi, ya sudah jangan dikelola oleh negara. Jadi akhirnya mereka mendorong disalurkan sendiri oleh pribumi, atau juga disalurkan ke organisasi-organisasi. Dan itu luar biasa karena apalagi setelah ada politik etis, pemerintah kolonial itu entah setengah membiarkan atau setengah mendorong. Jadi kalau yang terkait persoalan sosial, mereka mendorong, tapi kalau terkait politik mereka keras. Tapi justru jangan-jangan itu salahnya mereka tuh, kan resources gerakan-gerakan yang akhirnya melahirkan banyak ini kan. Iya, kalau mereka itu menganggap ini ada hak ya. Ada hak ya. Jadi buat orang-orang Belanda ketika itu tidak boleh yang namanya sumbangan keagamaan pribadi terus tiba-tiba harus diserahkan ke negara, itu enggak boleh. Bahkan mereka menentang. Snokhrugronje itu salah satu advisor pemerintah kolonial yang sangat paham tentang Islam. Dia bukunya tentang Aceh, tentang Mekah itu, dan dia jelas sekali membuat aturan yang bahasa dia itu jangan sampai ada abuse. Zakat itu kan harusnya untuk fakir miskin.
kenapa dia mengkritik lah. Jadi pengelolaan zakat itu dipotong lah gitu ya oleh waktu itu ada, kalau sekarang mungkin bupati ya, Regen. Jadi dikumpulkan tapi kemudian dipotong, dan untuk pribadi. Nah, buat pemerintah Belanda itu nggak boleh ini kan ini agama kan, kewajiban agama, nggak boleh kita turut campur. Jadi dibiarkan saja diurus oleh umat muslim pada saat itu ya. Bahkan kalau ada yang negara bagian yang ngambil, mereka melarang. Nggak boleh. Ini haknya umat Islam. Dan kemudian produk-produk dari praktek filantropi Islam atau zakat di masa itu, Bu, kolonial yang kemudian bisa dijadikan contoh tuh apa misalnya? Produknya Gerakannya atau organisasinya atau pondok pesantren? Ya, hampir semua pondok pesantren kan dari apalagi kalau bukan dari filantropi. Dan pondok pesantren itu menguat itu abad 19. Abad 19. Masif abad 19. Dan ada kesadaran untuk melakukan perubahan ya dari masyarakat untuk memperkuat pendidikan, dan dana dari pendidikan itu nyarinya dari mana lagi? Dari filantropi. Hanya dari sedekah, dari zakat, wakaf, dan itu yang bikin masjid pun urunan. Tidak hanya wakaf tanahnya ya, tapi urunan pembangunannya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dilihat mana pembuktiannya, ya itulah pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, wakaf-wakaf. Kayak misalnya di yang eksis apa nih sampai sekarang? Tebu Ireng termasuk? Dia atau Gontor ya yang sangat terkenal dengan wakafnya. Kalau masalah kolonial abad 1900-an itu mulai ada organisasi keislaman seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, dan mereka juga bikin sekolah-sekolah. Dan ini menarik sebenarnya melihat masa kolonial karena pemerintah ketika itu memberi subsidi. Justru memberi subsidi? Iya. Jadi begini, mereka berpikir kewajiban pemerintah itu kan sebenarnya membantu orang-orang terlantar kan, meningkatkan pendidikan. Nah, kalau pemerintahnya tidak bisa mengcover semuanya, ya sudah, ada yang melakukan organisasi. Kita subsidi saja. Ormas, seperti ada Kementerian Pendidikan. Nah, itu kan sebenarnya menurut saya skemanya mirip-mirip. Jadi ya sudah, ini sudah berjalan, ya sudah kita subsidi aja. Dan itu menurut saya bagus. Jadi jangan apa-apa semuanya diambil alih oleh negara, semua pengelolaannya. Jadi saat itu pola hubungannya pemerintah dengan masyarakat, khususnya ormas-ormas penggerak itu tadi ya, mereka diberikan dukungan, tapi tidak semuanya kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Tidak ada yang diambil alih kalau dari sisi filantropi ya. Yang dipersoalkan adalah ketika masuk politik. Sama aja saya kira. Iya. Dimanapun kalau ada urusan politik pasti ya. ngebatas-batasin lah. Jadi kalau urusan sosial, keagamaan, silakan. Politik. Sosial keagamaan itu didukung. Bahkan pemerintah bikin aturan tentang pendaftaran wakaf, bikin aturan-aturan yang terkait tadi zakat, jangan sampai ada abuse. Ada abuse misalnya, ada moske kas, uang kas masjid, itu masa kolonial itu gede banget ya, uang kas masjid. Luar biasa, berapa? Kalau nggak salah ribu gulden itu. BRI juga kan asal mulanya dari uang kas masjid kan ya Bu ya? Untuk membantu para penduduk-penduduk Indonesia yang punya utang, yang dikejar-kejar rentenir, dia dari kas masjid kemudian menjadi bank terbesar di Indonesia. Dan itu menarik karena khawatir abuse itu, akhirnya diawasi lah gitu, diawasi. Bahkan sampai yang kas masjid terlalu besar itu disuruh dikurangi.
jangan ini terlalu banyak ngambil kasmes itu diantaranya dari uang pernikahan. Oh, uang amplop ya? Jadi kalau nikah kan banyak di masjid ya, ada, nah itu mereka ada uang. Oh, bayar gedung atau gimana gitu ya? Iya, semacam Semacam gitu. itu. Jadi ada uang. Ya kalau kita di KUA lah gitu. Nah itu ada dari jatah pembayaran katakanlah ketika orang menikah, cerai, nah ada yang masuk ke salah satunya kas masjid. Dan itu dikelola jadi program-program. Iya menarik, walaupun memang waktu itu ada yang abuse sehingga stockholder itu marah besar, misalnya uangnya dipakai untuk bikin apa, di hutang pejabat, bikin. Oh gitu ya? Iya macem-macem. Ada yang bikin buat bayar mata-mata, ada yang dan ya macam-macam. Jadi akhirnya diawasi. Diawasi. Nah, tapi itu luar biasa abad 19. Saya excited kalau ngomong masa abad 19 awal abad 20 karena apa ya, pemerintahnya itu memfasilitasi, mendorong dan akhirnya dari bawah tumbuh sendiri dengan begitu besar. Luar biasa. Dan itu yang akhirnya berjalan sampai sekarang. Hanya ketika masa kemerdekaan, karena memang kondisi politik dan kondisi ekonomi yang luar biasa, nah itu sebenarnya menarik ya, zakat atau filantropi masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama itu sebenarnya negara lemah gitu kan, negara lemah, dan akhirnya banyak fenomena yang masyarakat itu menyumbang dalam tanda kutip ya untuk ini negara yang baru lahir kita support untuk modal pertama sebuah negara ya, kayak pesawat Aceh. Aceh. Gitu kan. Terus ada beberapa KUA itu pakai tanah wakaf. Iya, karena mereka merasa wakif ini ya udah kita butuh kantor urusan agama ya sudah pakai gitu. Sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Jadi itu masa Orde Lama dan masuk Orde Baru. Nah ini yang unik, Orde Baru sebenarnya Soeharto itu punya cita-cita yang gaya-gaya kelompok modernis yang sangat bersemangat untuk mengelola zakat gitu, sedekah. Dia bikin itu dari awal kekuasaannya udah memiliki semangat seperti itu. Saya kira iya dari tahun memang enggak pas banget itu 67 itu sudah mulai, dan dia bikin aturan dulu memproklamirkan dirinya sebagai amil nasional. Terus sayangnya memang idenya itu masih terlalu general dan tidak bisa dipahami oleh dan mungkin nggak ada orang yang bisa mengoperasionalisasikan gagasan besar beliau. Iya, karena dia gayanya begini, orang bayar tuh pakai wesel pos. Zamannya udah tahu nggak? Wesel tahu. Kalau teman-teman kayaknya nggak tahu nih wesel. Dulu kirim uang tuh pakai wesel namanya. Wesel. Jadi zakat itu dikirim pakai wesel, dikasih ke presiden untuk dikelola. Dan dia punya cita-cita nanti hitungan berapa besar zakat kita bisa pakai buat pembangunan ini itu. Tapi tentu ada dua hal yang membuat itu tidak berhasil karena ya masyarakat tradisi zakat selama ini kan tradisi di bottom up, di bawah. Dimulai dari tadi era kerajaan, kemudian kolonialisme. Tiba-tiba disuruh bayar zakatnya ke presiden. Itu gimana gitu kan? Dan mungkin itu juga ada resistensi juga dari tokoh-tokoh agama di bawah ya. Itu yang kedua resistensi. Ini Soeharto awal-awal kan dia memang sangat keras gitu kan. Dan itu menjadi resisten. Ini apa ini kok negara kok turut campur gitu kan? Ini persoalan ibadah. Sementara culture-nya sudah terbentuk lama di civil society. Zakat itu untuk memberdayakan masyarakat sekitar kita gitu kan. Kok tiba-tiba mau dialihkan? Jangan-jangan kalau kita ngirim ke sana nanti macam-macam atau yang di sekitar kita nggak ada yang bantu. Jadi sebenarnya banyak yang berpikir positif juga ya, siapa tahu nih benar, tapi di sekitar kita nggak ada yang ngurusin. Jadi yang bayar itu hanya kayaknya PNS lah, mungkin menteri yang besar-besar, dan itu sedikit sekali saya hitung. Dan itu belum ada kelembagaan ya, langsung ke kantor kepresidenan berarti?
Ya, saya kira gitu waktu itu. Kalau nggak salah dia 67 tuh ada 67 tuh Dia basis DKI itu kan. Nah, itulah. Nah, setelah itu gagal, akhirnya Soeharto ya sudahlah, cita-cita itu dia kuburkan, terus dia lebih mendorong ke sedekah. Mulai banyak ada yayasan-yayasan kan, yayasan amal bakti muslim yang bikin 1000 masjid. Nah, kemudian yang urusan zakatnya itu diambil alih oleh beberapa pimpinan Daerah? provinsi dan daerah yang memang rata-rata itu TNI ya, jenderal-jenderal, dan akhirnya ya sudah dibikin aja di provinsi. Fikih itu ya berubah, Fikih berubah. Kalau zakat yang sedekah di Mesir, zakat di Mesir ya begini, makanya kalau kita di sini pakai beras gitu kan, bahkan sekarang uang, bahkan ada di lazimnya pakai Bitcoin gitu. Itu fikih gitu. Nah makanya undang-undang itu harusnya levelnya lebih ke aturan-aturan yang besar, undang-undang, jangan terlalu detail pada pengelolaan yang detail yang lebih ke fikih. Dan itu yang akhirnya membuat kita terjebak saya kira kepada akhirnya revisi lagi. Prof, tapi kan nggak salah juga ya kalau misalkan negara juga mau, ya taruhlah universitas kan bagian dari negara ya, negeri-negeri gitu ya. Jadi mau mengelola dana zakat tapi nggak salah juga gitu. Kalau maksudnya negara ya? Negara. Mengelola langsung gitu ya. Diambil pembayaran zakatnya kemudian dikelola oleh mereka. Ya, kalau saya sih karena berbasis dari studi saya ya, dari sejarah panjang zakat, pengelolaan zakat di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, dari masa kenabian sampai sekarang, saya melihatnya itu gimana ya, pengelolaan itu adalah konsep yang ijtihadi. Jangankan zakat, orang negara aja di Al-Quran juga kan bentuknya beda-beda. Iya, itu yang ijtihadi, tergantung konteks masyarakat. Nah, saya kira dan ya saya nggak mau bicara lebih detail masalah syariah dan tapi dari belajar dari sejarah panjang, dari masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin itu sebenarnya menyimpan banyak pelajaran ya buat kita terkait pengelolaan zakat antara masyarakat dan negara itu sampai sekarang. Jadi saya tidak sebenarnya cenderung untuk bahwa zakat itu lebih diberi ruang kepada civil society dibanding negara. Negara memfasilitasi. Dan itu istilahnya kalau bisa potensinya nanti itu akan jauh lebih besar yang kita dapatkan, tidak saja dari besar itu dari sisi uang ya, dari sisi ekonomi, tapi dari sisi kekuatan civil society. Kan kita harus selalu berimbang tuh antara state sama civil society. Jadi kalau state semua yang ngurus nanti tidak imbang. Jadi idealnya gimana? Kan tadi Prof bilang berarti saya menyimpulkan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat hari ini belum cukup sesuai lah dengan sejarah praktik zakat di Indonesia. Nah, yang bagus tuh idealnya gimana Prof? Pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Apakah pemerintah hanya memfasilitasi saja seperti yang Prof tadi bilang, kemudian masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat tapi ada aturannya, atau yang kedua pemerintah yang mengelola secara langsung dana zakat sebagaimana mereka mengelola pajak saat ini, kemudian masyarakat hanya membayar, atau ada sebetulnya tawaran-tawaran yang lebih seimbang? Sebenarnya terjadi itu ada 3 opsi. 3 opsi di Indonesia. Yang pertama. Yang pertama kan tadi yang dikelola oleh negara. Dikelola negara itu juga terjadi di katakanlah ada 6 atau 7 negara Muslim yang. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Negara Muslim yang dia di bawah OKI gitu kan, dan dia itu mengelola zakatnya dikelola oleh negara.
Tapi kan pengelolaannya tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Contohnya Malaysia misalnya. Atau Malaysia. Rata-rata yang dikelola itu adalah income saja. income. Turki ya misalnya. Misalkan income, misalnya Pakistan. Sudan. Jadi tidak semua jenis zakat. Zakat kan banyak kan? Iya. Ada pendapatan, ada zakat hewan, pertanian. ya tidak semua dikelola. Jadi yang mengelola pun tidak banyak. Jadi negara muslim mengelola pun tidak banyak. Jadi kalaupun misalnya di satu negara muslim walaupun ada dikelola negara, mereka masih bisa kirim zakatnya ke memberikan zakatnya ke sesama ke komunitas atau bahkan ke luar negeri. Nah, itu yang pertama, dikelola negara. Dan saya belum melihat yang cukup fenomenal dari negara-negara ini. Oke lah, misalnya Malaysia, itu juga kan dia negara-negara bagian. Ya. Terus yang kedua, seluruhnya dikelola oleh civil society. Sebenarnya ini kita bisa melihat fenomena di negara-negara yang muslimnya minoritas, negara-negara di Eropa, Amerika, dan itu luar biasa. Coba organisasi zakat yang transnasional mengemuka di dunia, apakah dari negara Islam atau negara-negara bukan dari negara Islam, Islamic Charities, ya kan, Muslim Aid, dari UK ya. UK. Itu dari negara kan? minoritas ya, negara sekuler yang dikelola oleh masyarakat Muslim minoritas dan full civil society yang dan dia pun sering ke Indonesia juga tuh. Nah itu kita dapat benefit ya. Dapat benefit juga. Ya itu ada dua. Nah yang ketiga ya seperti di Indonesia tuh sebenarnya udah 50-50 lah. Jadi kita juga sebenarnya kalau sejarawan kan melihat fenomena ya. Biasanya memang ada kelompok masyarakat yang ingin sekali pengelolaan zakatnya itu oleh negara. Tapi ada juga yang tidak, menganggap bahwa loh ini kekuatan kita civil society itu jauh lebih potensinya lebih tinggi, jauh lebih kuat mengakar gitu. Nah akhirnya kan difasilitasi dengan adanya kayak lembaga yang berbasis negara, lembaga yang berbasis masyarakat. Ada Baznas, ada LAS. Ini sebenarnya sudah kayak jalan tengah. Jalan tengah. Yang saya kira setiap masyarakat itu memiliki kondisi sosial politik yang kemudian membuat fenomena bagaimana zakatnya dikelola itu akan berpengaruh terhadap pengelolaannya itu. Jadi di Indonesia sudah seperti itu, hanya memang walaupun di tengah kan ada kadang agak ke kiri atau ke kanan. Menurut saya ini karena ya itu tadi memang sudah 50-50. Tapi ada satu hal yang berpotensi abuse. Karena dalam satu ada fungsi-fungsi regulasi, fungsi-fungsi operator yang kemudian itu berpotensi menjadi abuse seperti yang pernah kita ngobrol sama Prof. Azra kan. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Makanya mungkin perlu lebih ada penguatan di situ. Jadi untuk lebih bisa maksimal, saya kira balance-nya itu memang harus diperkuat. Jadi jangan sampai operator satu lembaga dia bisa menjadi pengawas dan bisa menjadi pengelola sekaligus. Nah itu memang akhirnya trust dari lembaga-lembaga yang diawasi itu akan menjadi lemah, betul. Kayak di Inggris dia punya kayak lembaga yang dipercaya untuk menjadi polisinya, untuk pengawasnya. Oleh negara? Bukan. Saya kok lupa ya namanya.
bukan charity, saya lupa. Jadi ada lembaga yang memang bukan negara, jadi dibangun oleh komunitas, dipercaya, dan akhirnya lembaga percaya, jadi pelaporan dikirimnya ke situ dan mereka terbuka, transparan, terus memberi masukan-masukan, dan benar-benar kalau ada lembaga yang dianggap agak menyimpang, dia akan kasih teguran. Ini lembaga ini kalau Anda tidak benar, salah, hukumannya kira-kira apa. Dan itu luar biasa. Jadi akhirnya bisa memfasilitasi lembaga-lembaga filantropi Islam, lembaga zakat gitu loh. Jadi saya sih berharap di Indonesia iklimnya diarahkan ke situ, bahwa oke lah kalau jadi mungkin ada yang berpikir kalau dikelola oleh negara itu lebih bisa maksimal, karena negara kan punya birokrasinya sampai ke pelosok. Tapi saya ingat sekali ada dulu Prof. Komar, kayaknya di tahun 2011 itu pas launching. Ya, pernah bilang oke lah kalau kita punya sungai yang banyak ini mau dialirkan ke satu danau, kita berpikir danaunya itu bisa besar dan nanti manfaatnya lebih besar. Tapi kalau kita tidak punya tata kelola yang baik, ya lebih baik, malah menjadi bahaya. Ada kebocoran, bahkan nanti bisa, kalau danau itu jadi air bah gitu kan. Dan lagi-lagi tata kelola. Jadi kalau selama ini masyarakat kita sudah punya pengelolaan yang baik di akar bawah, justru itu harus dikuatkan, dan pemerintah saya kira jika berani untuk membuat tata kelola yang mendorong ini lebih kuat dan berlogowo kira-kira untuk tidak ikut dalam pengelolaannya, itu saya kira akan lebih baik ke depan. Gitu. Ya ini ya asumsi. Nggak apa-apa. Justru ini adalah kita butuh alternatif, pemikiran alternatif supaya itu tadi keseimbangan itu kemudian tercapai, ya, civil society tidak dibatasi dalam pengelolaan zakat, peran pemerintah juga tetap dibutuhkan dalam pengelolaan zakat. Berarti kan tadi saya nangkep ya, pemerintah sebaiknya cukup memfasilitasi pada fungsi regulasi. Kalaupun memang mau mengelola, dipisahkan fungsinya barangkali gitu ya Bu ya. Misalnya hari ini berada dalam satu badan kan, misalnya regulasinya fungsinya ditarik ke Kemenak saja, kemudian Basnas menjadi OPZ plat merah misalkan gitu, atau dihilangkan sama sekali Bang? Kadang kita butuh try and error. Iya, butuh try and error. Jadi try and error itu ya gini, dulu Indonesia sebelum masa reformasi berpikir pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah sampai yang paling bawah itu menjadi sesuatu yang ideal. Tapi setelah kita sekarang punya itu sampai pemilihan ke level yang paling bawah sampai desa gitu kan, ada orang akhirnya berpikir ulang, aduh ini kosnya tinggi, ujung-ujungnya ada korupsi dan seterusnya. Jadi sekarang mulai berpikir, itu intinya apa, kita ada try error dulu kan, coba dulu, dan akhirnya menjadi ya sudah pengalamannya yang sebelumnya begitu, nah ke depan harus apa. Tapi sebenarnya jangan nunggu sampai ini dulu ya. Iya, jangan nunggu sampai yang sekarang pun sebenarnya sudah bisa kelihatan bahwa yang saya prihatin sebenarnya ada potensi lembaga-lembaga yang cukup baik ya kan. Apakah itu dikelola oleh BUMN, perusahaan, atau universitas, sehingga akhirnya masjid juga Bu. Masjid, sehingga akhirnya tidak bisa berdaya guna, tidak bisa berjalan, tidak bisa apa ya, berkembang lebih baik. Kalau dia berkembang kan bagus. Jadi biarkan saja toh bermanfaat gitu. Iya, regulasinya aja dibuat, regulasinya, karena memang regulasi itu penting, pengawasan itu penting.
Nah, cuma kalau yang mengawasinya itu dari awal sudah dianggap tidak sudah dianggap satu level gitu kan, nah itu yang akan susah. Jadi saya kira masjid itu luar biasa. Oh, luar biasa. Sejarah panjang filantropi di Indonesia zakat itu sebenarnya ada dua. Ada fenomena perkotaan yang oleh organisasi seperti kayak Muhammadiyah, kan, NU, dan fenomena pedesaan. Fenomena pedesaan itu ya termasuk masjid, pesantren, ini kuat sekali. Fenomena pedesaan ini memang kadang kita berharap semuanya terorganisir dengan baik, profesional. Ya mungkin kita berharap seperti itu, tapi realitanya butuh waktu. Karena lagi-lagi zakat itu kan urusannya hati juga kan? Iya betul. Ini urusan ibadah saya sama yang di atas gitu kan. Jadi orang mau ngatur-ngatur, walaupun negara mau ngatur, ada juga orang yang bilang saya nggak mau diatur negara, saya percayanya sama yang di atas, agak susah. Nah jadi harus butuh strategi. Jadi masjid-masjidnya luar biasa. Jadi gitu. biarkan negara memfasilitasinya ya. Fasilitasi, masjidnya diedukasi gitu kan, terus diarahkan, diawasi, ya bukan diawasi tapi dididik lah ya, diadvokasi. Selama ini kan potensi ini nggak bisa didorong ke arah yang efektif giving. Jadi itu yang saya kira sebenarnya kalau ada lembaga seperti misalnya Baznas mau mengambil peran itu luar biasa. Apalagi sekarang peran yang saya kira sudah dijalani oleh Baznas yang cukup baik itu apa? Dari sisi studi. Iya betul. Puskas. Kajian-kajian itu luar biasa. Itu luar biasa baik. Nah harusnya yang dari sisi pengawasan juga. Jadi biarlah yang operator ya sudahlah, biarlah kita yang kecil-kecil itu yang menjalani. Dengan begitu nantinya akan lebih bisa menggairahkan dan juga membuat sistem yang lebih kondusif. Iya, ekosistemnya jadi lebih nyaman. Sekarang kan membingungkan, mohon maaf ya. Ada lembaga kalau kita mau donasi umum kita ke Kementerian Sosial. Kita mau wakaf BWI. Zakat, Baznas, terus Kementerian Agama, ya kan. Belum lagi aturan-aturan lain, ada undang-undang ormas, ada undang-undang. Jadi ini saling Ya bingung, ada kebanyakan. Nah itu ya mungkin gimana ya ke depannya. Ya saya kira harus ada upaya yang untuk memperbaiki regulasi ini. Prof, pertanyaan terakhir di vlog ini, ada hubungannya nggak antara realisasi penghimpunan yang tadi saya tanya di sana, realisasi penghimpunan yang masih jauh dari potensi 233 triliun dengan aturan yang ada saat ini seperti UU 23 2017 yang barangkali memang sudah mengakomodir peran serta masyarakat, tapi ada hal-hal, contohnya tadi satu fungsi antara regulasi dan operator dalam satu badan, yang kemudian itu kadang-kadang menjadi menutup pintu-pintu civil society untuk berkontribusi dalam zakat. Saya kira secara tidak langsung ada. Secara tidak langsung ada. Karena undang-undang ini kan lebih memfasilitasi semacam sentralisasi. Undang-undang ini mungkin di undang-undangnya nggak terlalu kelihatan, tapi ketika di bawah implementasinya, sehingga akhirnya energinya lebih ke arah pengumpulan yang seperti itu. Sedangkan yang di bawah itu kan fenomena berzakat itu bukan orang tidak mau zakat, bukan, tapi mereka zakatnya mau kemana. 98% orang berzakat, bahkan orang yang duafa pun berzakat. Kan? Jadi sebenarnya jangan disalahkan donaturnya, muzakinya. Tapi memang ekosistemnya. Jadi selama ini lebih undang-undang dan penerapannya saya kira lebih mengarah ke fokus di situnya, di
fundraising supaya di satu tempat gitu. Padahal yang lebih penting menurut saya kan bagaimana semakin banyak orang berzakat, bersedekah di mana saja terserah. Dimana saja. Kan ini kan untuk Indonesia Ini juga. kan filosofi danau dan sungai-sungai itu tadi. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tidak mesti disatukan di satu tempat. Kalau yang berhasil kan istilahnya pemerintah juga, Indonesia juga. Ya, betul banget, sepakat banget nih. Tinggal pelaporannya ya. Pelaporan aja. Dan pelaporan itu akan berhasil ketika regulasinya Betul. kemudian kuat ya. Ya, jadi saya kira perlu keberanian untuk itu, karena persoalan zakat itu persoalan hati, itu yang saya sering bertanya ke bawah, riset itu susah Ya. Jangankan begitu ya, kita sendiri ya, misalnya saya sendiri yang punya lembaga, tetap saja kita lebih oke, saya ngasih ke lembaga saya, tapi ini lingkungan sekitar saya, tetangga saya gimana? Jadi ada hal-hal sosiologis. Jadi bukan hanya urusan diketok politik gitu kan, tidak. Tapi ini harus mempertimbangkan sosiokultural. Ya, betul. Sosiokultural dari masyarakat kita yang memang harus difasilitasi untuk lebih membesarkan praktek filantropi. Kita kan sudah potensinya luar biasa. Apa negara yang paling dermawan gitu. Nomor 1 Bu. Nomor 1. Dan itu saya kira bukan hanya penelitiannya Charities Aid aja, tapi dari sebelumnya juga. Saya sudah lihat ada beberapa survei-survei itu Indonesia itu paling tinggi, 98% itu paling tinggi. Nggak ada tuh negara lain yang sampai situ. Dan jadi potensinya ada, tapi cara menghitung potensinya tidak melulu kemudian cara Ekonomik pure, harus mempertimbangkan sosial. Ya. Karena kondisi orang kan naik turun, Betul. kondisi ekonominya, kondisi hatinya. Ya. Terus kondisi lingkungannya. Kalau lingkungannya ternyata di satu kondisi banyak yang menderita, ya. Pasti dia tergerak untuk ke lingkungan pasti dulu kan. Tergerak kayak masa pandemi sekarang. Justru kan meningkat penghimpunan. Jadi orang tuh mau sebenarnya, tinggal diberi dorongan, difasilitasi, dan lembaganya juga difasilitasi. Yeah. Okay. Jadi insya Allah saya sih yakin ya dengan jika itu dilakukan ya insya Allah ya akan lebih besar lagi manfaat. Oke. Siap, terima kasih Prof. Amelia Fauzia di vlog yang cukup panjang nih, kayaknya lebih panjang, ya? Dari sejam. Kemarin kita karena kita butuh ini dulu, cerita sejarahnya dulu itu penting ya, banyak yang nggak tahu. Hari ini tuh literatur tentang sejarah zakat di Indonesia tuh barangkali yang masih sedikit, dan yang paling sering kita dengar adalah Prof. Amelia Fauzia. Nah, ini adalah vlog yang cukup panjang tentang sejarah zakat, dan tadi Prof. Amel juga menyampaikan opini-opini tentang bagaimana regulasi zakat ke depan harus mengakomodir civil society supaya tumbuh gitu ya. Tadi analoginya adalah kita punya banyak sungai ini kecil-kecil, apakah sungai ini mau kita kumpulin dalam satu waduk, satu danau, atau dibiarkan ke tempat-tempat kecil yang tapi bisa memberikan manfaat secara efektif, karena bikin danau-danau kecil tapi ada regulasi yang mengatur danau kecil ini kewajiban irigasinya ke sawah yang mana ya, danau kecil ini kemana, dan sehingga sebenarnya untungnya adalah untuk Indonesia juga gitu kan, karena ada keseimbangan antara peran negara yang kuat sebagai regulator dan juga peran civil society yang kuat dalam melakukan tata kelola terhadap dana-dana filantropi, salah satunya dana zakat di Indonesia. Baik, Prof. Amel, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang sejarah zakat dan tentang opini-opini yang tadi kita diskusikan di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa pertanyaan tunjukkan ke Prof. Amel atau ke forum zakat, silahkan. Barangkali itu nanti bisa menjadi bahan konten untuk vlog selanjutnya. Kita perbanyak literatur zakat di YouTube gitu ya, langsung dari akademisinya nih yang paham tentang sejarah filantropi. Kalau mau belajar
kajian filantropi Islam, ada di Prodi Magister Sejarah Ada di Pemuda prodi Islam. sejarah pemuda Islam. Oke, di UIN. Sekarang promosi ada ya Bu ya? Beasiswa masih buka ya? Beasiswanya masih buka. Nah itu bisa dibuka di mana tuh? Ini karena akan rilis hari Senin nih. Hari Senin ya. Di website STF lah ada. Di websitenya Sosial Trust Fund, buka aja. Di IG-nya ada, di IG-nya ada, di IG-nya ada. Posting ada fotonya Prof Azra kan? Nah ya dibuka tuh ya. Oke, terima kasih Prof Amel. Kita jumpa lagi di video vlog selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Ini kita baru 2 ya. Kemarin Mas Heru, kemudian ada Prof Amelia, dan nanti ada lagi tokoh-tokoh lainnya. Termasuk barangkali ingin juga nanti dibantu untuk ke Prof Azra. Oh iya. Prof. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum.